Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 133-136. Melenguh-lenguh lagi bae. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 133. Kembali ke Amerika. Apa ada masalah yang serius? Sarah sempat terkejut sesaat. Namun, ia berusaha untuk berpikir positif. Opa Vincent bilang, perusahaan kami di sana terancam bangkrut. Suara Pras semakin pelan. Astaga, kenapa bisa seperti itu? Sarah langsung bangkit dan duduk bersila di ranjang. Melihat itu, Pras pun bangkit dan mendekat pada Sarah. Itulah yang harus aku selidiki. Wajah Pras nampak murung. Jadi, kapan kamu berangkat? Wajah Sarah pun mendadak murung. Pras seketika memeluk istrinya itu dengan erat. Aku tidak mau berpisah denganmu. Kalian harus ikut denganku. Sesaat keduanya terdiam, merasakan pelukan yang begitu hangat. Namun, hati keduanya sedang tidak baik-baik saja saat ini. Perlahan Sarah mengurai pelukan, lalu turun dari ranjang. Tak mau pangeran terjaga karena suara mereka. Pras menyusulnya duduk di sofa. Kenapa? Kamu keberatan? Tanya Pras yang langsung mendudukkan tubuhnya di samping Sarah. Kembali meraih tubuh Sarah dan merebahkan kepala istrinya itu ke dada bidangnya. Pangeran masih sangat kecil. Tidak mungkin aku tinggal. Jika kita ajak, sepertinya tidak memungkinkan juga pangeran melakukan perjalanan jauh. Sarah bicara dengan tatapan menerawang ke langit-langit. Pras merengkuh bahu wanita yang sangat ia cintai itu. Tapi aku tidak akan sanggup berpisah denganmu sayang. Pras mendekatkan wajahnya pada wajah Sarah. Hingga hembusan napas mereka saling menyapu. Pergilah jika memang ini penting untuk keluarga besarmu, Pras. Aku janji, kami bertiga akan menunggu kamu di sini. Sarah bicara dengan bibir gemetar, dada yang penuh sesak. Pras menggeleng, lalu kembali memeluk Sarah dengan erat. Hatinya nyeri, baru saja ia merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Namun sudah harus berpisah kembali. Lama mereka tak saling bicara. Masing-masing sibuk dengan pikiran akan sebuah perpisahan di depan mata. Keduanya tersentak saat terdengar sebuah ketukan. Pras bangkit dan membuka pintu. Maaf, Tuan, saya mau ambil pangeran. Ternyata yang datang adalah salah satu babysitter pangeran. Oh, ya, sebentar. Sarah yang mendengar itu bergegas bangkit dan meraih pangeran yang masih tertidur pulas. Kemudian menyerahkannya pada babysitter. Kalau rewel lagi, bangunkan saya saja. Ketuk aja pintunya, ucap Sarah seraya menyerahkan pangeran. Baik, Bu, sahut sang babysitter sebelum beranjak ke kamar pangeran. Pras mendekati Sarah yang masih berdiri di dekat pintu. Aku belum lihat Giska sejak tadi. Ayo kita ke kamarnya, ajak Pras seraya meraih jemari istrinya. Sarah mengangguk dan menuruti Pras. Pintu kamar Giska belum tertutup rapat. Perlahan Sarah mendorong pintu itu agar terbuka lebih lebar. Pras meminta Sarah untuk masuk lebih dulu. Bunda, papa mana? Tanya Giska manja. Namun, seketika senyumnya mengembang saat melihat Pras ada di belakang bundanya. Giska langsung menghambur ke dalam pelukan Pras. Bagaimana kamarnya? Giska suka. Gadis itu mengangguk dengan semangat. Suka banget, Pak. Tanda seru petik 2. Syukurlah. Besok Giska masih libur, kan? Besok kita berenang. Hore, berenang. Giska berteriak kegirangan mendengar ajakan Pras. Setelah bercengkrama sesaat, Pras dan Sarah kembali ke kamar mereka. Malam itu mereka tidur karena kelelahan. Terutama Sarah yang telah menjadi candu bagi Pras. Pria itu selalu tak kuasa menahan hasratnya setiap berada di dekat Serani. Jika Sarah tidak protes, mungkin malam itu mereka akan melakukannya lagi hingga pagi. Keesokan harinya, setelah sarapan, Giska menagih janji Pras padanya. Papa, ayo kita berenang. Pras dan Sarah yang masih terlelap tiba-tiba terjaga oleh ketukan pintu dan suara Giska memanggil-manggil. Terdengar pula celotehan pangeran di depan kamar mereka. Maaf, Pras, anak-anak sudah ganggu tidur kamu. Liris Sarah dengan rasa bersalah. Hei, kenapa harus minta maaf? Ingat, sayang, mereka juga anak-anakku. Tegas Pras sambil mengusap kepala istrinya dengan penuh kasih sayang. Sarah membalasnya dengan tersenyum haru. Pras bergegas beranjak ke kamar mandi membersihkan diri. Sedangkan Sarah memakai kimononya, lalu membuka pintu. Bunda, papa mana? Giska celingukan mencari keberadaan Pras dari pintu. Giska, papa sedang di kamar mandi. Giska dan pangeran duluan aja ke kolam renang sama Mbak Loli. Bujuk Sarah. Bersyukur Loli berhasil membujuk Giska.
Kepala Art Pras itu sudah mulai dekat dengan Giska dan pangeran. Sera bergegas menyiapkan pakaian Pras. Setelahnya, ia pun juga membersihkan diri di kamar mandi. Hari itu, Sera dan Pras menemani anak-anak mereka bermain di kolam renang hingga menjelang siang. Sesaat mereka melupakan masalah baru yang memaksa Pras untuk kembali ke Amerika. Pagi ini Sera harus ke kantor karena Cory sudah mulai aktif di perusahaannya. Sesuai permintaan Pras, Sera akan mempercayakan Cory untuk mengelola perusahaannya. Sementara La akan lebih banyak di rumah mengurus keluarga. Pagi, bos. Wah, makin cantik aja. Cory memeluk Sera yang baru saja tiba di kantor. Terima kasih, sudah mau bantu aku mengurus perusahaan. Sera menepuk lembut punggung sahabatnya itu. Oh ya, maaf, aku nggak bisa datang ke acara pernikahanmu. Aku harus menemui pengacara yang mengurus perceraianku, ucap Cory dengan wajah sedih. It's okay, sahut Sera berusaha tersenyum. Sebenarnya ia dapat merasakan kesedihan yang sedang dirasakan sahabatnya itu. Mana suamimu? Kenalin dong sama aku. Lebih tampan mana dengan Arif? Bisik Cory seraya menoleh ke kanan dan kiri. Pras tidak mampir. La langsung ke kantornya, mereka pun berbincang hingga mulai membicarakan tentang perkembangan perusahaan. Setelah beberapa hari berlalu, Pras tak pernah membahas lagi masalah tentang permintaan opanya, hingga suatu saat Opa Vincent datang ke kantornya. Perusahaan harus segera kita selamatkan, Tirta. Kamu harus ikut bersama Opa dan Oma ke Amerika esok lusa. Maaf, Opa, aku tidak bisa meninggalkan Sera. Kami baru saja menikah. Wajah Opa Vincent mendadak menggelap setelah mendengar jawaban Pras. Opa tidak habis pikir dengan apa yang ada di kepalamu itu. Dulu kamu menolak Lilian yang masih gadis dan berpendidikan tinggi. Sekarang malah menikahi seorang janda beranak dua yang tidak jelas. Pria tua itu nampak geram dengan napas memburu. Serani bukan wanita yang tidak jelas, Opa. Dia juga seorang CEO. Dia wanita yang mandiri, sanggah Pras kesal. Halah, kamu sudah dibutakan oleh perempuan itu. Andai saja kamu tidak memutuskan untuk menetap di Indonesia, perusahaan kita tidak akan mengalami hal seperti sekarang ini. Opa Vincent mendengkus kasar. Pras mengepal erat kedua tangan di samping tubuhnya. Andai saja yang bicara saat ini bukan sang Opa yang sangat ia hormati, mungkin ia sudah mengamuk sejak tadi. Pokoknya lusa kamu harus ikut ke Amerika. Jika tidak, perusahaanmu di Indonesia ini Opa pastikan akan bangkrut. Hentak Opa Vincent. Kemudian pria tua yang masih tampak energi itu melangkah pergi meninggalkan Pras yang terpaku mendengar ancaman sang Opa. Pras menyadari, sebagian saham di perusahaannya adalah milik Opa Vincent. Sedangkan perusahaan di Amerika adalah perusahaan keluarga yang sejak awal dipercayakan padanya. Namun sejak ia tinggalkan setahun yang lalu, perusahaan itu serahkan pada salah satu orang kepercayaan Opa Vincent. Pras meremas rambutnya frustrasi. Beberapa kali mengusap kasar wajahnya. Apa yang harus ia lakukan? Menyelesaikan masalah besar perusahaannya di Amerika tidak memakan waktu sedikit. Apa ia akan sanggup berpisah dengan Sera? Bab 134. Aku pasti akan merindukanmu, sayang. Pras terus memeluk Sera. Rasanya malam ini ia tak mau berjauhan sejengkal pun dari istrinya itu. Lengan kokoh itu terus melingkar di perut Sera sejak tadi. Hembusan napas suaminya itu menyapu hangat kepalanya. Pras, kamu pergi hanya sebentar, bukan? Kenapa penuh drama begini? Sera tersenyum melihat Pras begitu manja malam ini. Tidak, sedetik pun aku tidak mau berpisah denganmu. Gumam Pras seraya mencium puncak kepala Sera. Lebay? Ih, Sera mencubit pinggang Pras. Ikut? Ya, kamu ikut ke Amerika, ya. Pras kembali mencoba membujuk Serani. Pras kasihan pangeran. Petik 2 titik. Pras tak menjawab. Dalam hatinya ia pun ragu jika harus membawa pangeran. Giska pun tidak mungkin meninggalkan sekolahnya. Terdengar hembusan napas panjang dari Pras. Lalu mulai menciumi rambut, wajah, leher serta seluruh tubuh Sera tanpa tertinggal 1 senti pun. Ia ingin menikmati malam-malam terakhirnya bersama Sera sebelum kepergiannya ke Amerika. Besok kamu tidak usah ke kantor. Temani aku saja di rumah sama anak-anak. Lirih Pras dengan suara berat. Tatapannya mulai redup, napasnya semakin memburu. Jemarinya mulai menyusuri setiap inci tubuh Sera. Sera mengangguk di antara desahan yang mulai lolos dari bibirnya. Ia pun tak ingin berjauhan dengan pria yang selalu membuatnya terbang di awang-awang. Pras sangat pandai menciptakan gelombang kenikmatan untuknya. La tak peduli dari mana Pras memiliki keahlian seperti itu.
Yang terpenting baginya saat ini Pras adalah miliknya. Peluh masih melekat di tubuh keduanya. Entah sudah berapa kali Pras dan Sera melakukan pelepasan secara bersamaan. Keduanya kembali tidur berpelukan setelah membersihkan diri di kamar mandi. Sera langsung tertidur pulas, sedangkan mata Pras tidak bisa terpejam. Lah merasakan firasat yang tidak biasa di hatinya. Sepanjang malam Pras terus menatap wajah cantik istrinya. Wajah yang dulu sangat sulit untuk diraih. Kini ia telah memiliki Sera secara utuh. Tapi, karena sesuatu hal mereka kembali harus berpisah. Entah kenapa Pras begitu berat untuk pergi kali ini. Seolah ia tak akan bisa lagi kembali. Entah pukul berapa akhirnya Pras pun terlelap. Suara ketukan pintu kamar membuat Sera bangkit. Sejak subuh ia dan Pras sudah bangun dan membersihkan diri. Namun setelah salat subuh, Pras memintanya kembali berbaring. "Siapa?" teriak Sera. "Saya Loli, Nyonya. Ada Tuan Vincent dan Nyonya Mary di ruang tamu." Perlahan Sera membuka pintu. "Saya dan Tirta akan segera menemui mereka. Hidangkan minuman dan sarapan untuk mereka," pinta Sera. "Baik, Nyonya." Setelah menutup pintu, Sera menghampiri Pras dan membangunkan suaminya itu. "Pras, ada opa dan oma kamu datang," bisik Sera di telinga Pras. Satu tangannya membelai rahang kokoh yang ditumbuhi bulu-bulu halus itu. Pras menggeliat. "Mau apa lagi mereka? Temui dulu, Pras. Jangan biarkan mereka menunggu lama. Kasian," pinta Sera hati-hati. Petas perlahan bangkit, mengusap kasar wajahnya, lalu turun dari ranjang. Sera memakai hijabnya, lalu mengikuti suaminya untuk menemui opa dan oma mereka. "Pagi, opa, oma." Pras dan Sera menyapa opa Vincent dan oma Mary yang sudah duduk di sofa ruang tamu. Saat ini mereka hanya berdua saja. Tidak nampak tiga pria asisten pribadi mereka yang selalu turut serta. Sepasang suami istri lanjut usia itu memandang tak ramah pada Sera. "Seharusnya sebagai istri kamu mendukung suami, bukan melarangnya pergi. Tirta ke Amerika punya tanggung jawab untuk perusahaannya." Tiba-tiba saja Oma Mary bicara ketus seraya menatap tajam pada Sera. "Oma, apa-apaan ini?" sanggah Pras tak terima. Sementara Sera terlihat terkejut mendengar Oma Mary yang tiba-tiba bicara ketus padanya. "Kamu tidak mau pergi pasti karena dilarang oleh dia, kan?" Oma Mary menunjuk Sera dengan tatapan sinis. Sera hanya bisa menghela napas panjang. Lah berusaha untuk bisa sabar. "Astaga, Oma." Pras geleng-geleng kepala tak habis pikir dengan ucapan Oma Mary. Ia membawa Sera untuk duduk di salah satu sofa. "Tirta akan berangkat dengan Oma dan Opa besok, tidak usah khawatir. Saya pasti mendukung jika semua ini demi kepentingan keluarga besar." Sera bicara dengan tenang dan berusaha untuk tersenyum. Pras merasa iba pada istrinya itu. Namun ia tak mungkin melawan Oma dan opanya yang sudah tua. Pras berkali-kali mengusap lembut punggung tangan Sera dengan maksud menenangkan. Oma Mary melengos tak suka. Ia tidak mengira Sera masih bisa tetap tenang. "Baiklah, kalau begitu kita bertemu di bandara besok pagi." Kali ini Opa Vincent yang bersuara. "Silakan diminum dulu, Opa, Oma. Silakan dicicipi sarapannya." Sera menuangkan jus ke dalam gelas di atas meja. Beberapa roti kukus isi juga tersedia di atas meja. Oma Mary tak menghiraukan ucapan Sera. Wanita tua itu terus berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Pras kembali mengusap lembut punggung istrinya. Lah tahu Sera pasti merasa sedih atas sikap Oma dan opanya. Akan tetapi Sera justru malah tersenyum lembut padanya. "Baiklah kalau begitu kami pulang. Besok jangan terlambat." Setelah menghabiskan minumannya, Opa Vincent dan Oma Mary melangkah menuju pintu keluar tanpa menoleh pada Sera. Pras dan Sera mengantar kedua suami istri itu sampai ke mobil. Ternyata salah satu asisten Opa Vincent telah menunggu di mobil. "Tidak seharusnya Oma dan Opa bersikap seperti tadi padamu," geram Pras setelah kepergian Opa dan Omanya. Sera kembali tersenyum. "Mungkin jika kamu bilang sejak awal pada mereka akan menikah denganku, sikap mereka akan berbeda," ucap. Sera menduga-duga. "Tidak mungkin. Oma dan Opa memang tidak pernah setuju jika aku menetap di Indonesia. Mereka ingin aku menikah dengan wanita pilihan mereka di Amerika sana," jawab Pras santai seraya merengkuh bahu Sera. Wanita itu sempat terhenyak mendengar kata-kata Pras barusan. Menikah dengan wanita di Amerika. Batinnya, Sera tak berani bertanya lebih jauh. Lah tak ingin merusak momen kebersamaannya dengan Pras. Walau saat ini hatinya justru semakin gelisahlah sangat takut kehilangan suami tercintanya itu. Pras mengajak Sera menemui pangeran.
Putranya itu semakin lincah dan aktif. Pangeran sudah mulai bisa berdiri dan melangkah. Pras tertawa bahagia setiap pangeran bisa memanggilnya papa. Mereka bercengkrama cukup lama, hingga pangeran kehausan minta ASI. Pras menggoda Sera saat istrinya itu sedang menyusui pangeran lebih dari 1 jam. Ada saja yang pria itu lakukan hingga Sera tertawa bahkan melotot. Sesekali Sera menjerit karena keusilan suaminya itu. Untungnya pangeran masih kecil dan belum memahami candaan mereka. Saat malam tiba, Sera dan Pras kembali menghabiskan waktu berdua. Seakan tak ingin sedetik pun waktu mereka lewati tanpa bersama. Kemana-mana mereka selalu berdua. Seperti malam ini, Sera melakukan tugas rutinnya memeriksa buku-buku pelajaran Giska dan menemani putrinya itu mengerjakan tugas sekolah. Pras pun ikut masuk ke dalam kamar. Giska, papa, perginya jangan lama-lama. Aku mau di saat kenaikan kelas nanti papa dan bunda datang ke sekolahku, pinta Giska dengan wajah sedih. Dua Sera yang sedang memeriksa tugas Giska menahan rasa sesak yang menghimpit dadanya. Satu air mata mulai menembendung di kedua kelopak matanya. Susah payah Sera menahan diri agar tak menangis. Lata ingin terlihat lemah di depan suami dan anak-anaknya. Papa usahakan kembali secepatnya. Kita akan sering-sering video call. Giska harus bisa jaga bunda dan pangeran. Pras memeluk gadis kecil itu, dan mencium puncak kepalanya dengan penuh kasih sayang. Pras panik ketika tiba-tiba mendengar isak tangis Giska. Mendengar itu, seketika Sera pun tak kuasa menahan diri. La pun sontak memeluk Pras dari belakang. Tangis Sera dan Giska pun pecah malam itu. Bibir Pras bergetar, hatinya nyeri mendengar tangis dua wanita yang ia cintai. Pras merengkuh keduanya, lalu memeluk mereka dengan erat. Tenggorokannya tercekat, La tak sanggup bicara. Tanpa ia sadari, wajahnya pun telah basah oleh tetesan bening yang keluar tanpa permisi. Bab 135. Jangan sampai terlambat. Opa tidak mau gara-gara kamu kita sampai ketinggalan pesawat. Sudah yang kedua kalinya Opa Vincent menghubungi Pras. Pria tua itu sepertinya khawatir Pras tidak jadi pergi ke Austin, Texas, Amerika Serikat. Kota yang akan mereka tuju. Pras menutup ponsernya, kembali menatap Sera. Siapa? Opa lagi? Tanya Sera sambil menyerahkan jas biru tua milik Pras. Sayang, Sera tersentak saat tiba-tiba Pras memeluknya sangat erat. Hatinya merasakan kegelisahan. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa rasanya sangat berat melepas kepergiannya? Lindungilah suamiku ya Allah. Sera berdoa dajam hati dadanya terasa penuh. Kamu jadi antar aku ke bandara? Tanya Pras setelah mengecup lembut bibir Sera. Wanita itu telah tampil cantik dengan setelan kantornya. Setelah mengantar Pras ke bandara, Sera akan lanjut ke kantor. Jadi, sayang, jawab Sera memberanikan diri membalas kecupan selamanya. Pras tersenyum lebar mendengar pertama kali Sera memanggilnya dengan kata sayang. Debaran di dadanya semakin cepat. Hatinya menghangat. Pras kembali melumat bibir Sera yang telah dipolesi lipstik berwarna nude itu. Ciuman mereka sernakin intens dan sating menyambut. Hawa panas kembali mengalir di tubuh mereka. Padahal semalam, keduanya telah menghabiskan waktu dengan kegiatan panas mereka. Ciuman mereka terlepas saat terdengar suara ketukan pintu dari luar kamar. Bu Sera, Pangeran Bu, salah satu babysitter Pangeran terdengar panik. Sera mengurai pelukan, lalu bergegas menghampiri pintu. Pras yang juga panik melangkah mengikuti Sera. Ada apa, Mbak? Pangeran kenapa? Tanya Sera tak sabar. Anu, Bu, Pangeran badannya panas. Astaga, tadi pagi ketika aku kasih ASI, suhu tubuhnya masih normal. Ayo kita lihat ke kamar ya. Pras meraih tangan Sera dan membawanya ke kamar Pangeran yang berada tepat di sebelah kamar Sera. Pangeran sedang merengek dalam gendongan salah satu babysitter. Bocah itu tampak gelsah dan rewel. Melihat Pras langsung menghampiri Pangeran dan menggendongnya. Bocah kecil itu langsung terlihat tenang dalam pelukan Pras. Hati Sera terenyuh melihat pemandangan itu. Matanya memanas mengingat sebentar lagi Pras akan pergi. Sera melirik jam dinding. Pras, ini sudah siang. Sebaiknya kamu segera ke bandara. Pras tak menjawab. Pria itu masih terus mengusap punggung Pangeran. Pras, sebentar lagi Opa pasti akan menghubungi kamu lagi. Lanjut Sera lagi. Tapi Pangeran biar sama aku. Hari ini aku nggak jadi ngantor. Aku juga nggak bisa antar kamu. Aku mau langsung bawa Pangeran ke dokter, sanggah Sera dengan suara serak. Sebagai seorang ibu,
ia harus tahu mana yang lebih prioritas saat ini. Pangeran, papa pergi. Sama bunda, iya. Pangeran yang sudah bisa memahami ucapan Pras, justru semakin mempererat lingkaran tangannya pada leher Pras. Pria dengan tubuh tinggi tegap itu semakin merasa sesak dan sedih. Sejujurnya ia pun sangat berat meninggalkan anak-anaknya. Pras, pergilah. Waktu terus berjalan. Sudah semakin siang. Sini pangeran sama bunda. Sera mendekat hendak meraih putranya. Namun, Pras justru mundur dan menghindari Sera. Loh, Pras, kamu kok malah mundur? Nanti ketinggalan pesawat, loh. Sera menatap Pras dengan intens. Lagian aku harus bawa pangeran ke dokter. Panggil dokter keluargaku saja, biar Loli yang menghubungi, sergah Pras. Baik, Tuan, saya akan segera menghubungi Dr. Reynolds, sahut Loli yang kebetulan juga ada di kamar pangeran. Kepala Art itu bergegas pergi menghubungi sang dokter. Tak lama kemudian kembali terdengar suara ponsel Pras berbunyi. Pasti opa lagi yang telepon. Sudahlah, Pras, kamu pergi saja. Supir kantor sudah menunggu sejak tadi, ujar Sera dengan rasa sesak, kedua tangannya mencoba meraih pangeran dari gendongan Pras. Pangeran kembali gelisah, namun Sera membawanya masuk dan memberi putranya itu ASI. Pras mengikuti Sera ke dalam ruang tidur pangeran. Sedangkan para babysitter menunggu dokter di luar kamar. Pras duduk di sebelah Sera yang mulai menyusui pangeran. Beruntung pangeran jadi lebih tenang. Pras, kenapa tidak diangkat? Opa pasti gelisah nunggu kamu. Tanya Sera ketika Pras membiarkan ponsel Mia terus bergetar. Ia sengaja mematikan nada deringnya. Entahlah, aku ragu untuk pergi. Aku tidak bisa pisah dengan kalian, ungkap Pras sambil mengusap-usap kepala pangeran. Sera hanya diam. Ia pun merasakan hal yang sama dengan Pras. Ponsel Pras terus bergetar. Angkat, Pras. Kasihan opa dan oma. Pras menghela napas kasar. Akhirnya ia pun menerima panggilan dari Opa Vincent. Opa kasih waktu 5 menit lagi, kalau kamu belum jalan juga ke bandara, Opa akan tarik semua saham Opa di Tirta Group. Suara menggelegar Opa Vincent terdengar dari seberang sana. Pras mengusap kasar wajahnya. Ra menduga Opa mengetahui ia belum berangkat ke bandara, dari supir kantornya. Pria tua itu pasti menghubungi sang supir lebih dulu, tadi. Iya Opa, aku akan segera berangkat, sahut Pras sebelum menutup panggilan ponselnya. Pras menatap lekat netra bulat milik Sera. Istrinya yang sedang menyusui pangeran itu pun membalas tatapan Pras dengan berbagai perasaan berkecamuk di dadanya. Pergilah Pras, dan lekaslah pulang. Pras tak menjawab. Tubuhnya semakin merapat pada Sera. Ia melirik pada pangeran yang mulai tertidur. Melihat mata pangeran terpejam, Pras tidak melewatkan kesempatan ini. Lah kembali melumat bibir Sera dengan satu tangannya menyentuh bagian intim tubuh Sera yang paling ia suka. Hingga sontak saja tubuh wanita itu menegang. Aku pasti akan merindu kamu. Aku pasti juga akan merindukan ini, lirih Pras dengan hembusan napas panjang. Mereka sempat menikmati momen itu sesaat. Pria itu melirik arlojinya, lalu mendengkus kasar. Jaga dirimu baik-baik, jaga anak-anakku. Aku pergi. Kabarin apa kata dokter tentang pangeran nanti. Pras bangkit dan meraih jasnya, lalu membungkuk demi mencium kening Sera sekali lagi sebelum melangkah pergi. Sera menatap punggung tegap nan kekar itu dengan dada sesak dan nyeri, hingga menghilang di balik pintu. Ingin rasanya berontak, ingin rasanya protes, namun itu hanya tersimpan di dalam hatinya. Ia tidak bisa berbuat banyak. Pras memiliki tanggung jawab yang besar untuk keluarga Opa Vincent. Entah yang keberapa kalinya Sera menghela napas panjang. Menahan gejolak rasa yang kian bergemuruh di dalam dada. Menahan jatuhnya tetesan bening yang telah membendung sejak tadi. Diusapnya wajah mungil yang kembali gelisah di dalam pangkuannya. Seakan ikut merasakan kesedihan karena ditinggal pergi oleh seseorang yang sangat berarti. Sementara itu, Pras melangkah menuju mobil yang telah menunggunya sejak 1 jam yang lalu. Langkahnya gontai seolah tanpa tenaga. Ayunan kakinya yang panjang seakan berat untuk melangkah. Dadanya bergemuruh hebat mengingat tangisan pangeran. Tubuhnya bergetar mengingat kesedihan Giska semalam. Dasar hatinya yang paling dalam terasa perih mengingat guratan sedih yang tertahan pada wajah Serani. Langkah kaki Pras terhenti saat melihat sebuah mobil mewah berhenti di halaman rumahnya. Seorang pria muda gagah dan tampan keluar dari mobil itu. Selamat siang. Suara bariton pria itu ramah. Kenalkan saya Dr. Kevin yang menggantikan ayah saya Dr. Reynolds. Pras hanya mengangguk dengan wajah datar.
Silakan masuk Dr. Kevin, sapa Loli ramah. Dr. Kevin mengangguk. Mari saya antar ke kamar pasien. Lanjut Loli membawa Dr. Kevin masuk. Pras memandang dokter muda itu dari kejauhan. Tiba-tiba saja hatinya memanas membayangkan Sarah berduaan dengan Doktei tampan itu. Saat meriksa pangeran. Kedua tangannya menggepal erat hingga mengetat. Bab 136. Tuan, ayo kita segera berangkat. Barusan Tuan Vincent kembali menghubungi saya. Ujar sang supir melihat Pras belum juga berpindah dari teras. Oh, iya, ayo berangkat. Mendengar nama sang opa, Pras bergegas mendekati mobil dan masuk garis bawah ke dalamnya. Mobil mulai bergerak meninggalkan rumah mewah bertingkat itu. Namun, tatapan Pras kian tajam tertuju pada jendela kamar pangeran. Tarikan napas panjang kegelisahan berkali-kali terdengar. Dalam pikiran pria bernama Tirta Prasetya itu sedang berkecamuk berbagai hal. Mobil yang membawanya semakin menjauh. Kini Pras hanya bisa pasrah harus berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Ia berharap masalah yang akan ia hadapi nanti segera terselesaikan. Setengah jam berlalu Pras mencoba menghubungi Sarah melalui ponselnya. Namun, berkali-kali ia mencoba, panggilannya tak kunjung diterima. Wajah Pras mulai menegang, lalu ia memutuskan untuk menghubungi Loli. Halo Tuan Tirta. Pras bernapas lega karena Loli langsung menerima panggilannya. Mana istriku? Bagaimana keadaan pangeran? Tanya Pras dengan napas memburu. Pangeran baru saja tidur di kamar dengan babysitternya. Nyonya Sarah sedang bicara dengan Dr. Kevin di ruang tamu. Dr. Kevin masih di sana. Kenapa lama sekali? Pras mulai emosi. Wajahnya menggelap. Saya tidak tahu, Tuan. Seketika Loli menjawab gugup karena suara Pras semakin keras di seberang sana. Menyadari dirinya terlalu keras bicara, Pras menarik napas panjang, lalu terdiam sejenak. Katakan pada Sarah, segera menghubungiku. Perintah Pras sebelum menutup ponselnya. Sesaat kemudian Pras terus terdiam sepanjang jalan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Baru saja 1 jam yang lalu ia berpisah dengan Sarah, hatinya sudah gelisah tidak karuan. Pras menghempas napas kasar, bayangan wajah Sarah terus menari-nari di kepalanya. Lamunannya terhenti saat mendengar suara supir memanggilnya. Tuan Tirta, kita sudah sampai. Sarah mendengarkan penjelasan Dr. Kevin dengan seksama. Dokter itu menjelaskan bahwa pangeran mengalami radang tenggorokan ringan. Dokter muda itu menyarankan pangeran lebih sering diberi ASI karena kemungkinan pangeran akan sulit untuk makan. Baik, dok. Jika pangeran masih rewel, hubungi saja saya. Nanti saya langsung datang. Kebetulan rumah saya hanya berjarak beberapa blok dari sini, jelas Dr. Kevin panjang lebar. Baik, dok, terima kasih. Ini resep obat untuk pangeran. Bisa ditebus di apotik depan rumah sakit di ujung jalan ini. Dr. Kevin memberikan selembar resep. Oh, ya, terima kasih, ucap Sarah meraih resep itu. Mari dok, saya antar ke depan. Loli mempersilakan dokter tampan itu untuk jalan lebih dulu di depannya. Saya permisi. Pamit Dr. Kevin seraya mengangguk ramah pada Sarah. Setelah kepergian Dr. Kevin, Sarah meminta salah satu art untuk menebus obat di apotik kemudian wanita cantik itu kembali ke kamar pangeran. Nyonya Sarah, tadi Tuan Tirta telepon. Tuan minta Nyonya menghubunginya kembali. Loli menghampiri Sarah yang baru saja hendak masuk ke kamar pangeran. Astaga, Pras. Sarah melirik arloji di tangannya. Sedetik kemudian wanita berkerudung biru muda itu meraih ponselnya dari kantong jasnya. Ya Tuhan, puluhan panggilan dari Pras. Jeritnya tertahan. Sarah bergegas menghubungi nomor ponsel Pras. Namun setelah sekian detik menunggu, tidak ada jawaban. Ia pun mencoba menghubungi lagi beberapa kali. Tapi, ponsel Pras malah sudah tidak aktif. Hembusan napas kasar berkali-kali terdengar dari mulut Sarah. Mungkin Tuan sudah berada di pesawat, Nyonya. Loli mencoba menenangkan istri majikannya. Iya, Loli, Pras pasti sudah di pesawat sekarang. Berarti aku harus menunggu beberapa jam lagi untuk menghubunginya. Lirik Sarah dengan wajah sedih. Maafin aku, Pras, kamu pasti cemas sejak tadi, batin Sarah dengan rasa bersalah. Suara tangisan pangeran mulai kembali terdengar. Sarah bergegas ke kamarnya untuk bertukar pakaian. Ia tidak mungkin ke kantor jika kondisi pangeran belum pulih. Setelah berganti pakaian dengan dress rumahan, Sarah kembali ke kamar pangeran. Sesuai saran Dr. Kevin tadi, Sarah harus lebih sering menyusui pangeran. Selama menyusui pangeran,
Sarah kembali memikirkan Pras. Ia sangat merindukan suaminya itu. Kenapa? Adek juga kangen sama papa. Iya. Besok kita telepon papa. Iya. Sarah mengusap kepala pangeran yang sedang dalam pangkuannya. Bocah itu tersenyum lalu mulai berceloteh. Papa, iya, sayang, kita doakan agar papa cepat pulang, iya. Sarah menciumi wajah pangeran, lah berharap pangeran tidak rewel. Lagi setelah minum obat nanti. Bu, badan pangeran demam lagi. Salah satu babysitter menghampiri Sarah di ruang kerjanya. Sore tadi Cory mengirim email beberapa laporan yang harus ia periksa berapa suhunya. Tanya Sarah bangkit dan bergegas melangkah menuju kamar putranya. Barusan saya cek 39, Bu. Kompres air hangat terus. Biar saya beri ASI dulu. Sarah tiba di kamar pangeran lalu mulai memberinya ASI namun pangeran menolak. Putranya itu tampak gelisah dan terus memberontak. Sarah terus membujuknya, namun pangeran menolak untuk dikompres. Hal ini membuat Sarah semakin panik. Ia khawatir pangeran kejang jika panasnya tidak kunjung turun. Padahal belum lama ia memberi pangeran obat. Loli, panggil dokter Kevin. Tadi dokter itu bilang hubungi dia jika pangeran rewel. Baik, nyonya. Loli bergegas menghubungi dokter Kevin dan menunggunya di teras. Sarah semakin panik, Kak. Sebelumnya pangeran tidak pernah serewel ini. Babysitter dan Sarah kewalahan menghadapi amukan pangeran yang tidak mau minum ASI. Makan dan minum pun bocah itu menolak. Tidak sampai setengah jam, Loli kembali datang bersama Dr. Kevin. Namun, kali ini Dr. Kevin tidak memakai jas dokternya. Ia hanya memakai kaos polos dan celana J garis bawah ins. Maaf, Bu Sarah, tadi Loli bilang urgen sekali, jadi saya tidak sempat berganti pakaian. Dokter muda itu segera memberi penjelasan ketika melihat Sarah terkejut melihat penampilannya. Sarah hanya tersenyum tipis. Lalu meletakkan pangeran di ranjang untuk diperiksa oleh dokter muda itu. Hai adek pangeran. Kenapa rewel lagi? Kasian dong bundanya. Dokter Kevin mengajak pangeran ngobrol sambil memeriksa kondisi bocah yang berusia hampir 1 tahun itu. Tanpa diduga ternyata pangeran tersenyum dan tertawa pada dokter Kevin. Sarah tersenyum senang. Terus saja kompres. Beri obat penurun panas setiap 4 jam sekali. Dokter Kevin baru saja selesai memeriksa pangeran papa. Pangeran menarik-narik kaos dokter Kevin. Melihat itu Sarah langsung meraih putranya dan menggendongnya. Namun, pangeran malah menjerit dan kembali memberontak. Kali ini bocah bertubuh agak berisi itu berteriak-teriak menyebut kata papa. Wah, ternyata adek pangeran kangen sama papanya. Ayo sini sama om dokter. Dokter Kevin meraih pangeran dari tangan Sarah. Dan benar saja, pangeran langsung tenang dan melingkarkan tangannya pada leher dokter Kevin. Aduh, maaf, dok. Anak saya jadi merepotkan. Sarah merasa tidak enak hati. Tidak apa-apa. Dengan sabar dokter Kevin menepuk-nepuk lembut punggung pangeran hingga bocah itu tertidur. Setelah 1 jam berlalu, Sarah melihat pangeran sudah tertidur pulas bersandar di bahu dokter Kevin. Wanita itu meraih pangeran perlahan lalu menidurkannya di atas ranjang dengan hati-hati. Dokter Kevin pun pamit pulang. Sarah mengantarnya hingga ke teras. Sekali lagi terima kasih, dok. Maaf, pangeran merepotkan dokter. Tidak apa, saya sangat suka anak-anak. Kalau dia rewel lagi, telepon saja saya. Permisi. Setelah kepergian dokter Kevin, Sarah yang sejak tadi ingin menghubungi Pras terpaksa menunda karena pangeran gelombang rewel. Sarah melangkah kembali ke ruang kerjanya karena ponselnya tertinggal di sana sejak tadi. Mata Sarah melebar saat kembali melihat puluhan panggilan tak terjawab dari Pras pada layar. Lalu ia membuka sebuah pesan dari Pras. Kenapa selama ini dokter itu masih di sana? Sampai-sampai kamu sulit sekali dihubungi. Astaga Pras. Oh yes.